Shalom Kingdom People, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda sekalian di dalam program podcast Kingdom Insight His Gift for You. Kami selalu mendoakan supaya Anda dalam keadaan yang baik, dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, seluruh hidup Anda dan keluarga Anda, kami percaya pasti akan diberkati oleh Tuhan. Nah, hari ini Kingdom Insight akan menghadirkan edisi yang spesial, yaitu edisi tentang Father Legacy, yaitu di mana kita akan memperingati hari ulang tahun yang ke-70 dari Bapak Gembala senior kita dari Rock International Ministry, Bapak Pendeta Timotius Arifin Teja Sukmana. Saya sambut beliau yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat datang, Om Arifin. Haleluya. Bagaimana kabarnya? Om Arifin selalu ceria, selalu semangat dan membawa keceriaan dan semangat juga kepada kami semuanya. Rajaku memerintah. Amin. Ya, Rajaku memerintah. Ya. Om, hari ini edisi yang spesial untuk memperingati hari ulang tahun Om Arifin yang ke-70 tahun ya. Pada tanggal 28 Juni, di mana Om Arifin dilahirkan tahun 1951, jadi persis 70. Nah, angka 70 itu di dalam Alkitab, saya percaya adalah angka yang spesial. Menurut Nabi Musa, waktunya untuk meninggal. Mazmur 90. Jangan lupa Roy, itu waktu dia di rumah mertua. Oh, di rumah mertua. Iya, jangan pernah di rumah mertua. Kan itu sudah stres. Ternyata 120 tahun tanpa ada kelemahan. Wah, luar biasa. Luar biasa ya. Ya, itulah doa kami semuanya sebagai domba-domba supaya Om Arifin tetap panjang umur dan tetap dipakai oleh Tuhan. Kira-kira bagaimana kesannya Om berulang tahun di usia yang spesial yang ke-70 ini? Saya percaya selama saya masih ada gunanya untuk kerajaan ya. Tuhan berikan, kalau waktunya cukup ya dia bawa pulang. Iya. Masih ingat Pak, saya tidak pernah takut waktu terpapar Corona, saya bilang terpapar tidak terkapar. Ya, amin. Terpapar tidak terkapar ya. Ya. Selama 42 tahun Om Arifin melayani ya, sudah banyak yang dilakukan. Belum apa-apa. Termasuk melahirkan putra dan putri kerajaan yang begitu banyak tersebar di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, kira-kira nanti ini setelah ini apa yang akan Om Arifin lakukan untuk kedepannya ini Om? Ya, setelah fruitful ada multiplication. Melihat cucu-cucu rohani. Amin, ya. Melihat cucu-cucu rohani. Ya, kebahagiaan luar biasa. Boleh tanya sama opa-oma. Yeah. Kebahagiaan terutama melihat cucu-cucu dan putra-putra yang membanggakan nama Tuhan. Iya, jadi ada generasi kedua dan generasi ketiga. Berikutnya generasi berikutnya belum selesai. Bekerjalah selama hari masih siang, kan gitu ya. Dan target Rock International Ministry di tahun 2025 akan bermultiplikasi menjadi. Tuhan akan membuatnya over and above. Itu sifatnya Tuhan. Over and above. Ya, bukan kemampuan kita kan? Iya. Bagaimana tentang pandangan Om Arifin tentang multiplikasi yang direncanakan, visi daripada Tuhan yang diberikan oleh Om Arifin? Saya pernah buat pernyataan, God is a generational God. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dia tidak berkata akulah Allah Abraham, Ishak, Yakub. Cara dia dealing dengan setiap generasi berbeda. Khas dan khusus. Begitu. Dan kita tahu we can only serve our own generation. Jadi saya konsentrasi aja dengan putra-putra yang sekarang. Mereka yang melipat gandakan. Amin. Jangan lupa pelipat gandaan di tangan murid-murid. Bukan tangan Tuhan Yesus. Bagian kita membentuk, memecahkan, memberkati, memecahkan, membagikan. Nah, selama 70 tahun Om Arifin melayani ya di Rock International Ministry. Kira-kira apakah ada sisi waktu ya kalau seandainya
ada waktu yang bisa diulang itu kira-kira apakah Om Arifin merasa ada bagian-bagian tertentu di dalam kehidupan Om Arifin ini yang Om merasa kurang produktif kah? Setelah ikut Tuhan tidak ada satupun yang saya sesali. Karena hidupku dipimpin Roh Kudus. Tahun 89 go to Bali saya berangkat. Ya. Dan Tuhan berkata delegate saya lakukan. Yang saya sesali itu yang sebelumnya. Yang sebelumnya Om ya. Ketika saya dipanggil Tuhan usia 14 tahun. 14 tahun. SMP kelas 2. Saya tidak menanggapinya. Dan saya kehilangan 14 tahun. Ya? Tapi ada janji Tuhan Yoel. I will, Tuhan bilang mengembalikan. I will restore. Restore. The years yang dimakan oleh belalang. Buat saya itu belalang kebodohan, belalang keras kepala itu. Ya, dan Tuhan kembalikan tahun-tahun yang hilang. Kalau dia disesali itu, ikut Tuhan tidak pernah menyesal. Waktu bertobat ya, tak pernah kecewa mengiring Yesus. Mungkin lagu itu masih sering dinyanyikan sekarang. Walaupun itu lagu lama. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Sekarang kemana-mana kecewa. Salahnya sih pemimpin dijadikan kultus. Kultus itu cult. Cult itu ya suatu penyembahan berhala. Karena saya tidak mau jadi a leader above the people. Saya mau jadi leader among the people as a father. Apakah Pak Arifin dulu pada waktu kecil atau mungkin pada waktu masa remaja itu pernah bercita-cita untuk menjadi pendeta begitu? Sementara kami sekarang ini melihat Om Arifin juga sebagai rasul, sebagai guru, sebagai penginjil begitu. Apa pernah punya cita-cita jadi pendeta? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Sebab pada waktu itu kita belum ketemu hamba Tuhan seperti yang kita tahu itu, yang punya kuasa disertai Tuhan. Yang saya lihat adalah teman-teman saya yang tidak masuk perguruan tinggi, yang idaman mertua, masuk sekolah teologi. Waktu itu. Waktu itu ya. Waktu itu kita tidak ngerti. Kurang keren. Gitu. Tidak ada. Ya. Waktu dibilang mau jadi pendeta, amit-amit. Amit-amit ya. In 23, knock on wood. Sekarang saya sesali. Ya kita tidak boleh seandainya. Tapi kalau suruh ngulangi usia 14 tahun saya jadi hamba Tuhan, aduh alangkah bahagianya. Jadi tidak pernah bermimpi, tapi Tuhan memakai sekarang hari-hari ini dengan Tuhan sangat itu tidak pernah memaksa. Tuhan itu mengundang. Iblis maksa, memperkosa. Tuhan gentle. Kalau misalnya ada orang tanya, Pak, kalau Bapak tidak nanggapi tahun 89 suruh ke Bali, apa yang terjadi? Saya bilang tidak ada masalah, Tuhan punya stok banyak. Banyak lebih mampu dari saya. Cuma saya nanggapi serius. Saya bilang yes Lord. Utuslah aku. Tapi perlengkapi saya juga. Gitu. Kalau selama 70 tahun ini Om Arifin merasa kira-kira siapakah orang-orang yang telah berjasa kepada Om Arifin, di mana sampai hari ini Om Arifin bisa menjadi seperti ini. Kira-kira siapa yang paling berjasa dan kepada siapa Om Arifin ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang itu? Yang pertama orang tua saya. Tidak ada orang tua sempurna. My father itu orangnya dapper. Dapper tuh berani. Aventurir orangnya. Kan dia pemburu. Nembak macan, nembak banteng, buaya. Saya ini kenyang makan daging harimau, pernah setiap hari babi hutan, dan juga pernah makan daging buaya. Tetapi karakter dan nilai dari mama saya. Dari papa saya belajar sesuatu tentang generosity. Kemurahan hati ya. He's very generous. Uang tidak penting buat dia. Persahabatan penting. Itu saya belajar dari beliau. Kalau secara rohani ya Bapak Pendeta Alex, Ibu Ernatan,
Ibu Lenatan juga ya namanya, Ibu Christine Here. Iya. Dan juga yang baru meninggal Dr. Rob itu Satya Nugraha. Iya. Yang pertama membina saya tidak mungkin lupa pada mereka. Iya. Saya salut kepada hamba-hamba Tuhan ini. Iya, amin. Iya. Dan dengan kita menghargai mereka, pasti Tuhan juga akan memberkati kita, Om ya. Kalau saya kita respect dengan menabur orang-orang. respect, saya menuai respect. Apa yang kamu tabur pasti kamu tuai. Iya. Jadi pada waktu kita respect kepada seseorang ya, di situ kita juga akan mendapat berkat respect. Kita lihat Elisha. Elisha itu seorang pengusaha, ya, yang dipanggil oleh Nabi. Dia menerima lemparan jubahnya kan? Iya. Dan dia tinggalkan semua. Iya. Dan dia menjadi yaitu asisten pribadi. Jadi ebed daripada Elia. Dan kita lihat apa yang terjadi. Ada banyak the sons of the prophets. Kalau kita baca 2 Raja-Raja 2. Tapi yang jadi putra cuman Elisha. Iya. Kita menerima kepada siapa kita respect. Bless the blessed one. Itu yang dilakukan Abraham kepada Melkisedek. Ketika dia menghormati Melkisedek, urapan itu dan berkat itu datang pada dia. Iya, amin. Ya. Selama ini kami juga melihat ya bahwa Om Arifin ini sangat serasi begitu ya, sangat harmonis dengan Tante Vivi. Oh, baru tahu ya. Follow us. Iya, kemana-mana berdua ya, kemana-mana selalu menunjukkan keserasian yang sangat luar biasa. Kalau menurut Om Arifin kira-kira apa peran dari pasangan pada waktu? Wah, luar biasa. Istri saya itu cheerleader. Menghidupi. Menurut saya, she's the best cheerleader yang saya tahu. Iya. Ya. Nah, ini saya sering membuat iri teman-teman saya. Mungkin Roy pernah dengar. Iya. Ketika itu baru muncul lagi di televisi. Loh, ini jam 11, setengah 12 malam istri saya belum tidur. Biasanya dia teratur sekali orangnya tidur jam 10 gitu. Iya. Ternyata dia dengarkan seorang pengkhotbah. Saya jadi penasaran. Siapa yang dia dengar tengah malam ini? Suaranya serak-serak. Saya kira Reinhard Bonnke. Pantas kalau nonton Reinhard Bonnke tengah malam ya. Ternyata Timotius Arifin. Sampai hari ini. Iya. Tadi dia tidak ikut karena dia lihat rekaman saya di live channel. Iya. Nah, dia sudah sering dengar khotbah saya, tapi dia tidak pernah bosan. Saya juga selalu dikirimi WA oleh Tante Vivi kalau Om Arifin khotbah, saya selalu dikirim WA. Saya tidak perlu cari. Diminta untuk melihat. Saya tidak perlu cari dukungan dari siapapun. She's my number one greatest fan. Iya. Soalnya banyak teman saya istrinya cuma kritik. Iya. Kalau istri saya memberikan usul. Iya. Ya, kamu kan tahu orangnya lembut. Iya. Apa enggak sebaiknya begini sayang? Caranya ngomong penting. Dan dia bilang, hey on, gitu enggak. Bisa rame. So, find your cheerleader. Iya. Banyak orang yang cari tulang rusukmu. Cheerleader penting. Cheerleader room ya. Kan kamu pernah dengar waktu saya bangkrut. Kata kuncinya. Sampai bawah jembatan aku ikut kamu. Iya. Wow. Ya sangat luar biasa. Om Arifin dan Tante Vivi ini selalu memberikan sebuah. Mungkin ya karena kamu bakal segera menikah ya Roy. Kenapa kita begitu? Kita ini sadar we need each other. Iya. Jadi kalau saya tanya pasangan-pasangan muda mau menikah, apa kamu bisa hidup tanpa dia? Oh bisa Om. Jangan nikah. Kamu cuma teman baik. Tapi saya dengan dia tahu kita saling membutuhkan. Iya. We need one another. Banyak yang love one another tuh jadi kecewa karena sebetulnya membutuhkan satu dengan yang lain. Iya. Prinsip hidup apa yang paling penting menurut Om Arifin yang ingin dibagikan kepada kami sebagai putra dan putrinya?
2 Korintus pasal 5 ayat keempat berbunyi begini. We preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord. Yeah. Yeah. And we, ourselves as your servants. Yeah. Coba perhatikan situ, hamba Kristus dan pelayan daripada umat. Iya. Itu prinsip hidup kami. Nggak cari duit, nggak cari popularitas, cari kemuliaan buat Tuhan. Itu yang paling penting, Om. Iya. Termasuk podcast ini saya tidak cerita diri saya cerita Tuhan Yesus. Iya. I'm nothing, but He is everything. Makanya saya selalu preach not, gitu. Iya. Preach solo. Preach not ourselves, but Christ Jesus. Jesus Christ dan Christ Jesus. Setelah dia jadi raja di atas segala raja, dan yang tinggal dalam kita sebagai Tuhan. Iya. Dan diri kami sebagai pelayanmu, bukan sebagai bosmu. Iya. Sebab saya nemukan kunci kebahagiaan adalah yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah manusia yang pernah hidup yang paling berbahagia. Iya. Ya, aku datang tidak untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan nyawaku bagi tebusan banyak orang. Banyak orang. Iya. Ya. Iya. Adalah to serve and to give. Iya. Kenapa orang tidak bahagia? Minta dilayani. Iya. Dan minta diberi. Iya. Mestinya to serve and to give. Sebab kita diciptakan seperti Tuhan. Iya, betul. Tuhan itu pemberi yang terbaik. Ya, amin. Dan pada waktu datang ke bumi dia tunjukkan bagaimana Allah itu. Dia cuci kaki murid-muridnya. Saya kan ngajar leadership. Saya sebarkan kertas, saya suruh gambar. Leadership, what is in your mind? Gambarkan. Ada yang pedang. Waduh, kalau pedang dia suruh pindah Saudi Arabia sana. Ya toh? Kan simbolnya pedang. Ada yang mahkota. Ada yang tongkat kerajaan. Gitu? Kita tahu kayak Raja Inggris itu ada mahkota, ada tongkat, scepter, dan itu ada orb itu. Yang bulat, gambaran memegang bola dunia. Tapi Yesus ember dan anduk. Ember dan anduk, iya. Towel. Iya. Towel ministry. Iya. Itu sebabnya. Karena itu kita bahagia. Iya. Saya selalu mengingat to serve and to give. Lagu kesukaan Om Arifin itu adalah menyenangkanmu. Iya. Pleasing number you. 1. Saya selalu mengingat itu. Saya terakhir bilang Tuhan, umur saya segini saya ingin lebih dari menyenangkanmu. Iya. Membanggakanmu. Cuma saya tidak berani nyanyi di depan orang. Saya nyanyi sendiri. Membanggakanmu. Nah, itu lebih tinggi. Kalau menyenangkanmu masih oke, tapi ada yang lebih. Ada yang lebih tinggi dari menyenangkanmu. I found David, the son of Jesse. Yeah. A man after my own heart. Yeah. Wow. Ya. Baik Om, ini pertanyaan yang terakhir Om. Ini Om Arifin berulang tahun ke-70 ini tepat dengan tema gereja kita, The Year of Reproduction. Apakah Om Arifin ada pesan-pesan secara khusus untuk para next gen kita, khususnya di tahun ini, di mana Om Arifin tepat berulang tahun yang ke-70? Ya. Kapan tuh Saudara Benny Santoso, salah satu pemimpin di Surabaya, datang pada saya. Om Arifin, what must I do? Dia tanya begitu. Iya. Anak ini anak pintar. Jadi saya jawab gini, outgrow me. Tumbuh lebih dari saya. Dia kaget. Wah, agak berat Om. Nggak bisa. Outgrow me. Iya. Dalam segala hal. Hati seorang bapak itu ingin Roy lebih dari saya. Kalau guru silat, kungfu, guru silat kungfu, ada yang disimpan. Jurusnya. Siapa tahu muridnya berkhianat. Kalau bapak, dia memberikan semuanya. Iya. Kata Rasul Paulus, aku tidak lalai untuk memberitakan kepadamu segala sesuatu yang diajarkan Tuhan. Iya. Ya tak? Iya Om. Dia berikan semuanya. Coba contoh Yesus.
Setiap tetes darah, setiap keringat, tetes keringat, setiap tetes air mata. He give it to us. Yeah. Ada satu prinsip dalam perjanjian lama itu willingly. Tapi sebetulnya itu mencurahkan, nadab. Bukan menteteskan. Nadab. Bukan mencukupkan, tapi mencurahkan. Seperti wanita yang mencurahkan, itu nadab. Iya. Tapi tidak banyak yang nadab, kebanyakan biadab. Iya. Oke? Jadi itu ya, kiranya para next gen boleh begini. Apa yang bisa ditinggalkan orang tua? Iya. Ada yang nimbulkan cuma memberikan memori. Ingatan ya. Iya. Memori sebentar hilang. Iya. Nangis sebentar di kuburan, terus lupa. Iya. Ya. Kedua ada yang memberikan yaitu monumen. Tugu pahlawan. Nah, itu misalnya ya. Tapi monumen bisa rusak. Ya. Ada yang memberikan inheritance, warisan. Warisan bisa habis. Iya. Saya bilang sama istri saya, ya apa yang kita punya kita enjoy saja. Kebetulan juga tidak ada anak jasmani ya. Iya. Nah, itu kelebihannya, Anda bisa bangun dinasti. Iya. Ya, jadi saya punya anak-anak rohani, termasuk Anda. Yang terakhir adalah legacy. What is legacy? Bahasa Indonesia jadi legasi. Oh, apa itu legasi? Ya, enggak ngerti. Legacy adalah warisan yang sifatnya kekal. Warisan rohani. Iya. Saya belajar dari para pemimpin yang saya sebutkan tadi. Banyak hal yang baik saya belajar daripada mereka. Iya. Iman mereka, pengajaran mereka, kesungguhannya. Iya. Kalau saya ingat Ibu Ernatan, ya beliau masih ada sih sekarang. Dia selalu berkata, Arifin, tetapkan jam doamu. Kita pernah lupa. Kita belajar dari orang-orang hebat ya. Ya, amin. Ibu Lenatan, hambaku, segala yang kamu perlukan untuk pelayananku sediakan, termasuk pesawat terbang. Sungguhan itu. Saya pernah ngalami. Iya. Mau saya tutup dengan cerita. Iya, Om. Sebab sebagaimana saya disertai Tuhan, kalian akan disertai. Amin. Waktu itu saya pergi ke Dili. Waktu itu masih di Indonesia ya. Jadi sebelum tahun 97-98 gitulah. Iya. Dan besoknya saya harus KKR di Kupang. Iya. Sampai di sana saya lagi flu berat. Dan saya minum obat flu yang buat saya agak ngantuk begitu. Dan diberitahu tidak ada pesawat. Tidak ada pesawat. Jadi satu-satunya adalah 11 jam naik mobil. Iya. Tembus Atambua sampai Kupang dan jalannya sangat berbahaya. Atau naik kapal. Kapal lebih santai. Tapi 24 jam. Jadi ada dua pilihan Om ya. Ya, nenek saya, moyang saya bukan pelaut. Kenapa? Saya suka mabuk laut. Dan sebelum KKR itu saya berdoa. Saya biasa berlutut, saya bilang, Bapak, kalau boleh, saya bilang gitu, minta pesawat. Tapi kalau tidak ya aku naik mobil. Selesai KKR saya langsung naik mobil supaya bisa di sana. Selesai saya khotbah di Dili. Manajer merpati lari ke depan. Pak, ini aneh Pak. Ada pesawat ya datang di sini tanpa ada schedule. Saya juga aneh katanya, bukan ngisi bahan bakar, pokoknya ada aja. Bapak satu-satunya penumpang besok. Besok masih ingat itu. Luar biasa Tuhan. Ya, karena saya korbannya enggak, saya cuma tanya kalau boleh, saya bilang gitu. Iya. Besoknya saya datang ke Bandara Komoro. Jangankan security, tukang sapu nggak ada. Karena seekor anjing pun nggak ada. Karena hanya satu-satunya penumpang. Satu-satunya penumpang. Saya masuk pesawat, lalu kursi depan tuh saya ke belakang begini, kakinya tak naikkan ke atas. Iya. Saya teriak, "Thank you Jesus!" Haleluya. Sampai di sana, tidak ada yang jemput, memang tidak ada schedule. That's our God. Iya. Kita sempat mendarat, cari penumpang di Alor. Iya. Tadi hari saya sendiri.
Nah itu sebagai contoh, kalau kita tidak untuk diri sendiri, maka kita menerima fasilitas kerajaan. Kalau kita beritakan diri sendiri, ya suruh fasilitasi diri sendiri. Dalam hidup saya begitu banyak kesaksian tentang penyediaan Tuhan. Amin. So, saya mau katakan pada generasi sudah kita, follow me as I follow Christ. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Om boleh nggak menutup dalam doa untuk memberkati tentu kita saja. semua? Bagi semua yang mendengarkan podcast ini, Bapa di sorga, kami datang kepadamu. Engkau begitu murah hati kepada kami hamba-hambamu. Kami sadar kami adalah pejabat kerajaan Allah. Ya Tuhan. Perwakilanmu di atas muka bumi ini. Sadarkan buat generasi-generasi sesudah kami. Apa yang disediakan ditanam oleh orang-orang tua rohani. Mereka harus melanjutkannya sebagai pilar-pilar di dalam pembangunan rumah-Mu ya Tuhan. Bait-Mu yang kudus. Amen. Tuhan Yesus Maranatha. Come Lord Jesus. Amen. Berikan kami kesetiaan. Berikan kami kebenaran. Berikan kami Tuhan kesungguhan hati yang cuma datang daripada-Mu. Amen. Supaya kami bisa membanggakan Engkau. Ya, sehingga Tuhan. Engkau bisa berkata pada Kristus, seperti Kristus Tuhan kami. Inilah putraku yang kukasihi. Kepada yang aku berkenan. Kepada semua yang mendengar. Termasuk generasi-generasi muda. Layani Tuhan dengan segenap hati. Tunaikan tugas-Mu sebagai pemberita Injil. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Om Arifin untuk waktunya yang sangat berharga ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-70. Kiranya di waktu-waktu yang akan datang Tuhan selalu memakai Om Arifin lebih lagi untuk memuliakan Tuhan dan melahirkan putra dan putri kerajaan dan lebih membanggakan banyak lagi. Tuhan. Dan membanggakan Tuhan. Amin. Haleluya. Baik, demikian teman-teman acara Kingdom Insight pada hari ini edisi spesial, yaitu edisi Happy Birthday Bapak Gembala Senior. Saya percaya percakapan yang singkat ini telah membawa banyak berkat bagi kita semuanya. Dan kiranya apa yang telah kita dengar pada saat ini boleh menjadi berkat bagi kita dan kita menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati, selalu nantikan acara Kingdom Insight, His gift for you.